Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvia Francisca dengan NIM 1905692010. Nah, video ini merupakan salah satu video pemenuhan tugas dari mata kuliah Masyarakat dan Pembangunan di Asia Tenggara. Video ini akan membahas mengenai pergerakan nasional Myanmar dan perkembangan Myanmar dewasa ini. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pergerakan nasional Myanmar. Nah, gerakan nasional Myanmar dimulai pada tahun 1906 yang ditandai dengan pembentukan YMBA, Young Men Buddhist Association, atau yang diartikan dengan Persatuan Pemuda Birma. Awalnya organisasi tersebut bergerak dalam bidang agama dan sosial, sehingga belum ada bercorak politik, tetapi lebih banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1930, Komisi Simon mengajukan pemisahan Myanmar dari India, yang pada awalnya ide pemisahan berasal dari kaum nasionalis. Namun kaum nasionalis mencurigai Inggris akan mengambil alih Myanmar setelah India lepas dari Inggris. Kaum nasionalis mendirikan Liga Anti Pemisahan. Perkembangan nasionalis Myanmar mulai terlihat setelah Perang Dunia yang pertama, terutama setelah Inggris memisahkan Myanmar dari konstitusi India. Perang Dunia yang pertama itu cukup mengguncangkan Myanmar dan segera mendorong lahirnya kesadaran politik dan rasa nasionalisme, yang mana ditandai dengan terjadinya pemogokan di universitas serta perubahan YMBA menjadi GCBA, yang mana artinya Dewan Umum Persatuan Burma pada tahun 1921, yang merupakan organisasi politik nasional. Inggris mulai mengubah haluan politiknya. Pada tahun 1923, Inggris memperkenalkan sistem Darcy, yang mana usaha Inggris dapat memecahkan CGBA dalam dua partai politik. Partai politik tersebut ialah Partai 21 dan Partai Uchit Hleng, yang mana Partai 21 ialah yang puas dengan perubahan dan bersedia duduk dalam Dewan Perundang-undangan, sedangkan Partai Uchit Hleng ialah yang membela prinsip non-koperasi dan ingin berjuang untuk memperoleh konsensi baru. Pemisahan pun terjadi pada tahun 1935 dan lahir organisasi Domama Asione, yang artinya Kami Masyarakat Burma. Gerakan ini diilhami dan sosialis dan ajaran komunis, serta pengaruh modernisasi Jepang karena para anggotanya saling menyebutkan takin atau yang artinya tuan, sehingga partai tersebut bernama Partai Takin. Tujuan penyebutan nama tersebut ialah agar Inggris juga menyebutkan takin kepada para anggota partai tersebut, dan secara tidak langsung Inggris mengakui kedudukan yang sama dengan orang-orang Myanmar. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris kembali ke Myanmar. Oke, next kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pergerakan Myanmar dewasa ini. Gerakan yang dipimpin Aung San diajak untuk berunding kemerdekaan Myanmar pasca kemerdekaan Myanmar pada 4 Januari 1948, yang mana demokrasi hanya berjalan beberapa tahun saja. Pada tahun 1958, Jenderal Ne Win melakukan kudeta militer atas pemerintahan. Kudeta ini didasari pada klaim militer tentang adanya kecurangan daftar pemilihan dalam pemungutan suara, meskipun Komisi Pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung mengenai klaim tersebut. Kudeta tersebut muncul dari ketakutan militer atas pemerintahan sipil yang mereka anggap gagal dalam menindak gerakan etnis minoritas dan sayap bersenjata.
Kudeta yang pertama itu terjadi pada tahun 1962 yang berhasil membawa militer ke tampuk kekuasaan. Nah, perkembangan Myanmar dewasa ini bisa kita lihat dari 4 aspek, yaitu sosial dan hukum, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Yang pertama itu aspek sosial dan hukum. Myanmar dewasa ini dituduh melakukan kejahatan HAM oleh PBB. Pelanggaran HAM berat yang dilakukan yaitu genosida dan pemerkosaan terhadap etnis Rohingya oleh pihak militer Myanmar. Aspek yang kedua itu aspek ekonomi, yang bergantinya sistem pemerintahan yang semula dipegang junta militer menuju pemerintahan yang terbuka dan demokrasi membawa dampak ekonomi Myanmar lebih baik. Itu berupa meningkatnya minat investasi negara. Banyaknya investasi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi Myanmar kepada arah yang lebih positif. Ekonomi Myanmar pada tahun 2016 mencapai puncak atau mencapai angka 7,2%, yaitu pada tahun 2012 hingga 2017. Nah, aspek yang ketiga itu aspek pendidikan. Saat ini pendidikan Myanmar berada di posisi ke-150 dunia dan berada di posisi paling terakhir di negara-negara kawasan Asia. Yang ketiga itu atau yang keempat itu aspek kebudayaan, yang mana kebudayaan Myanmar dipengaruhi unsur agama. Mayoritas di sana yaitu agama Buddha, yang dilihat dari banyaknya pagoda yang ada di Myanmar. Tradisi yang paling dikenal di Myanmar adalah tradisi kecantikan. Suku Kien, mereka mempunyai tradisi memakai cincin kuning pada leher mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.